Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprilia dari kelas Akuntansi Syariah 1 NIM 201103050036. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang peradaban Islam masa Khilafah Rasyidah. Sebelum mempresentasikan, saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu Saqifah Bani Sa'idah. Yang kedua adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, sistem politik pemerintahan dan bentuk negara pada masa Khilafah Rasyidah. Keempat, sistem penggantian kepala negara pada masa Khilafah Rasyidah. Dan yang kelima, masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah menjadi saksi awal terbentuknya Khilafah Rasyidah sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau berpesan secara khusus mengenai penggantinya. Ketiadaan pesan khusus itulah yang mendorong umat Islam secepatnya mencari penggantinya ketika Nabi wafat. Ketika itu, Ahlul Bait atau keluarga Nabi menyelenggarakan jenazah Nabi. Sementara itu para sahabat berkumpul untuk melaksanakan suatu hal yang sifatnya penting. Menyelenggarakan jenazah hukumnya fardu kifayah, maka dapat diwakili oleh beberapa orang. Namun memilih pengganti Nabi agar tidak terjadi kegoncangan di kalangan umat Islam dirasa lebih penting dan darurat. Maka para sahabat berkumpul dan mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat nantinya. Yang kedua adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata khulafa dan rasyidin. Khulafa itu menunjukkan banyak khalifah atau bila satu disebut khalifah, yang mempunyai arti pemimpin dalam arti orang yang mengganti kedudukan Rasulullah SAW sesudah wafat, melindungi agama dan siasat atau politik keduniaan agar setiap orang menepati apa yang telah ditentukan oleh batas-batas dalam melaksanakan hukum-hukum syariat agama Islam. Adapun kata ar-rasyidin itu berarti arif dan bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad wafat. Para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka itu terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkualitas tinggi dan baik. Adapun sifat-sifat yang dimiliki Khulafaur Rasyidin sebagai berikut. Yang pertama, arif dan bijaksana. Yang kedua, berilmu yang luas dan mendalam. Ketiga, berani bertindak. Keempat, berkemauan yang keras. Kelima, berwibawa. Keenam, belas kasihan dan kasih sayang. Dan yang terakhir, berilmu agama yang amat luas serta melaksanakan hukum-hukum Islam. Para sahabat yang disebut Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, sistem politik, pemerintah dan bentuk negara pada masa Khalifah Rasyidin. Khalifah atau pemerintahan yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad tidak mempunyai bentuk kerajaan, tetapi lebih dekat merupakan republik. Dalam arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun-menurun. Yang keempat, sistem pergantian kepala negara pada masa Khilafah Rasyidah. Sistem penggantian dan pengangkatan khalifah sebagai kepala negara merupakan pola pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang paling penting. Keempat khalifah dipilih melalui cara yang hampir sama. Pola pemilihan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilihan langsung yang terdiri atas 2 tahap. Tahap pertama, pemilihan figur khalifah, sedangkan tahap kedua, pengukuhan keabsahan khalifah terpilih melalui bait atau janji kesetiaan. Dalam sistem penggantian kepala negara, perlu diketahui bahwa ada yang dinamakan al-hal wa al-aqd. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk bertindak atas nama orang muslim dalam memilih seseorang khilafah.
Yang terakhir, yang kelima, masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Biografi. Khalifah pertama dari Khulafa Rasyidin, yaitu sahabat Nabi SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut As-Sabiqunal Awalun, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar lahir pada tahun 573. Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintahan Abu Bakar dimulai pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Wafatnya Nabi menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan umat. Namun dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, hal ini membuat persatuan umat kembali terjalin dan tugas mulia Nabi tidak terputus sehingga masih dapat diteruskan. Yang kedua, Umar bin Khattab. Biografi. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, sama seperti Abu Bakar. Beliau pun merupakan sahabat sekaligus mertua Nabi. Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pemerintahan Umar bin Khattab dimulai pada 634 Masehi. Beliau adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar untuk menggantikan dirinya memimpin kekhalifahan. Meskipun demikian, proses peralihan kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar tetap melalui jalan musyawarah. Umar bin Khattab memimpin selama kurang lebih 10 tahun. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.